Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Alvin Syahputra yang sudah berada di Sukabumi, Jawa Barat untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini proses evakuasi korban banjir di sana. Alvin, bagaimana hari ini proses evakuasi, apakah masih terus dilakukan? Ya baik, Andi Kumala, Alfa dan juga pemirsa, memang sudah hampir 4 hari yang lalu bencana hidrometeorologi menimpa Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di mana pemirsa di sini tempat saya mengabarkan, ini merupakan titik terparah yang menimpa di daerah Sagaraten, Sukabumi, Jawa Barat, di mana pemirsa ini merupakan kali yang sebelumnya pada hari Selasa itu meluap ke rumah warga yang cukup parah. Dan pemirsa di sini di tempat saya mengabarkan ini merupakan rumah warga di tepat di pinggir sungai, dan memang cukup parah dampaknya bagi rumah warga yang berada di sini karena memang temboknya jebol dan hancur juga pemirsa. Dan ini pemirsa bisa melihat di layar kaca situasi rumah dari salah satu warga yang terkena dampak cukup parah di daerah Sagaraten, Jawa Barat. Dan memang untuk mengetahui seperti apa lebih lanjut kronologi dan juga dari pemilik rumah, kita akan bertanya kepada, halo Pak, dengan Pak siapa nih? Iwan. Pak Iwan. Ya. Pak Jajang. Iya Pak, bisa dijelaskan nih Pak untuk kronologi awalnya seperti apa nih Pak sampai terjadinya banjir yang cukup parah nih Pak? Kronologi awal di sini kurang lebih jam 7 pagi itu belum terjadi apa-apa. Kami di sini berbarengan dengan Bapak Jajang sempat mengeluarkan hewan ternak juga dari sini, dievakuasi ke seberang ke daerah aman. Kami di sini tidak tahu akan datang banjir lebih deras lagi itu, dan kurang lebih pukul 9 debit air lebih tinggi dan sangat deras sehingga menghancurkan rumah abang saya ini. Itu. Jelaskan nih Pak untuk yang rusak apa aja nih Pak dari rumah? Yang dari rumah rusaknya kandang sapi, kandang domba hancur pokoknya. Terus ibu saya terus ditolongin mau kebanjiran, saya langsung harta benda mah diselamatin, nolongin ibu yang udah pikun itu. Ibu saya, cuman saya bener udah nggak ada apa-apa. Ya, coba Pak bisa ditunjukkan nih Pak yang rusak yang mana-mana aja nih Pak? Bisa. Ini yang rusak depan kamar yang sebelah sana rusak. Yang sebelah sini rusak, hancur semua. Itu dapur yang belakang saya kena arus semuanya. Harus mobil di Bapak ya. Iya. Bapak kalau untuk barang yang tersisa berarti tinggal apa aja nih Pak yang masih? Nah, yang masih saya cuma ini aja pakai yang ada. Hanya baju aja gitu Pak ya. Ya Pak, bisa dijelaskan Pak untuk bantuannya sudah ada apa aja nih Pak dari pihak pemerintah nih Pak? Ya minta dibikin. Ya. Jadi Bisa jelaskan Pak? untuk pemerintah, khususnya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, Bapak Gubernur kita, Bapak Deddy Mulyadi, tolonglah itu saudara kami, warga kami yang lagi kesusahan, yang lagi kena musibah. Karena abang saya ini menyelamatkan bukan harta benda dulu, yang diselamatkan ibunya dulu gitu. Makanya tolong untuk dinas terkait minta bantuannya gitu, minta bantuannya supaya segera lekas datang, karena bangunan yang punya dia cuma ini aja, itu pun dia mengurus lansia gitu. Ya, ya. Kak, kalau untuk bantuan logistik ini di sini seperti apa nih Pak? Apakah sudah ada bantuan dari pemerintah Pak? Logistik ataupun apa sembako? Saya pengen bikin aja. Untuk bantuan logistis, kami udah ada dari dinas terkait dan relawan-relawan seperti beras, minyak, air, itu alhamdulillah itu dari kemarin udah datang. Cuman itu yang habis
untuk sekaligus dipasak aja gitu. Untuk persediaan pasca ke depan kami belum ada stoknya. Iya. Oke, makasih banyak ya Pak ya. Bapak turut berduka cita ya Pak ya dengan ini semoga dari pihak pemerintah juga adanya bantuan nanti ke Bapak bisa membantu dengan kerusakan yang terjadi ya Pak ya. Ya baik, Alfat, Andi Kumada dan juga pemirsa, memang itulah memang tanggapan dari salah satu masyarakat yang terkena dampak yang cukup parah karena memang rumah dari Bapak sendiri tepat di pinggir kali sehingga merusak rumah yang berada saat terjadinya banjir pada hari Selasa lalu. Demikian, Andi Kumala dan Alfat kembali ke studio. Ya, terima kasih Alvin Saputra. Kita juga turut prihatin, sampaikan salam kami untuk Pak Jajang dan juga warga sekitar yang juga ikut terdampak dari banjir bandang ini. Kita akan coba konfirmasi ke Pak Abdul Muhari. Pak Abdul, kalau kita lihat tadi keluhan warga sejalan dengan fokus dari BNPB di tanggap darurat ini mengenai pembagian logistik, pendistribusian logistik dan juga relokasi dan juga perbaikan. Nah, untuk warga-warga yang terdampak seperti ini Pak, apakah perbaikannya akan diutamakan atau direlokasinya Pak yang diutamakan? Pak, boleh di-unmute dulu Pak audionya? Oke, jadi data kita Ya. per kemarin malam, Mas Alfat, itu ada 211 unit rumah rusak berat dan ada 123 unit yang rusak sedang dan 150. Hmm. Kita sampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk dan membangun kembali rumah yang jadi skenario-nya ada dua, kalau misalkan masih yang terpusat, karena seperti tadi kita lihat di gambar, ini rumahnya kan daerah aliran. Ini kita harapkan bisa kita relokasi, karena kalau misalkan kita bangun kembali di tempat yang sama, bukan tidak mungkin nanti pada musim hujan berikutnya ini akan terdampak kembali. Tentu saja kita dalam merelokasi, kita harapkan bahwa masyarakat ini benar-benar aman dari potensi bencana serupa di masa depan. Nah, kalau misalkan masyarakat ini memiliki tanah di tempat lain yang lebih aman, pemerintah akan membangunkan rumahnya dengan skema bantuan itu rumah rusak berat senilai 60 juta rupiah. Ini sudah pernah dan sangat sering dilakukan oleh BNPB di tempat-tempat lain. Kemudian kalau misalkan ini nantinya akan direlokasi di satu tempat yang terpusat, ini akan lebih bagus lagi karena ada infrastruktur fasum-fasosnya di situ. Itu akan dibangunkan oleh Kementerian Pemukiman dan Kawasan Perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ini juga sudah Pak Menteri Marwarar kemarin juga sudah menyatakan komitmennya untuk segera melakukan itu. Yang kita tunggu sekarang adalah data penduduknya dari pemerintah daerah. Data penduduk ini tentu saja by name by address supaya nantinya bantuan tepat sasaran. Begitu Mas Alfat, Oke. Mbak. Ya Aman. Pak Muhari, apakah sudah ada komunikasi begitu dengan warga yang terdampak terkait dengan rencana mitigasi yang akan dilakukan oleh BNPB tersebut seperti relokasi dan juga membangun rumah-rumah mereka kembali Pak? Kemarin kita sudah melakukan rapat di Pendopo Bupati, ada bupati di situ, ada perwakilan kecamatan dan desa di situ. Kita juga sudah membentuk Satgas tanggap darurat dengan 2 posko. Posko utama itu ada di Pendopo Bupati dan posko statisnya ada di Pelabuhan Ratu. Supaya nanti kenapa harus 2 posko? Supaya nanti pertama distribusi bantuan bisa lebih cepat, yang kedua pendataan kerusakan dan warga-warga yang saat ini tidak bisa kembali ke rumahnya ini juga bisa kita akselerasi. Tidak hanya kepada aparat desa, Kepala BNPB kemarin juga sudah menyatakan akan meminta dukungan Panglima TNI untuk membekaukan dulu 100 hingga 150 personil TNI untuk bisa benar-benar turun ke lapangan. Utamanya tidak hanya mendistribusikan bantuan, tetapi juga memulihkan secara cepat akses jalan yang tadi disampaikan di awal, yang saat ini terputus. Data kita saat ini ada 20 jembatan yang terdampak, 6 diantaranya itu hancur total, termasuk akses ke Cilituk, jembatan kuning yang ada di visual saat ini.
ini juga akan kita percepat pemulihannya dengan menggunakan jembatan beli. Jadi jembatan beli dari TNI Ya. untuk sementara gunakan untuk mempercepat pemulihan akses ini. Baik. Terima kasih Pak Abdul Muhari atas informasinya. Kita harapkan fokus-fokus dari BNPB dalam tanggap darurat ini bisa terlaksana dengan baik dan juga lancar, termasuk pencarian korban. Semoga semua bisa segera ditemukan dan juga proses relokasi dan juga evakuasi berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Abdul Muhari. Selamat Baik, pagi. terima kasih, selamat Assalamualaikum. pagi Pak.